terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, yang kami hormati Direktur Perguruan Tinggi di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama mengikuti kegiatan knowledge sharing dosen Perguruan Tinggi Matra Darat dengan tema Potensi Pengembangan Pelabuhan Sungai 16 Ilir Kota Palembang. Hadirin sekalian, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Yang Maha Kuasa guna kelancaran dan keberhasilan kegiatan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon izin uh, untuk Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Bapak Hananto Prakoso. Mohon izin, apakah terdapat arahan Bapak sebelumnya? Ya, baik Mbak Artika, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dosen di seluruh di Matra Darat. Pertama-tama menjatuhkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama di dalam kegiatan sharing session kita yang Rabu siang dan bersama ini adalah yang ke-10 ya, sesi ke-10, artinya kita sudah melewati sesi pertama sampai hari ini yang ke-10. Semoga sharing session dosen lanjutan ya, konsistensi kita tetap kita pertahankan, kualitas sesi kita tingkatkan, materi-materi yang akan kita tampilkan kita perbaiki, kita berikan yang terbaik dari diri kita masing-masing, dari para dosen di setiap UPT Matra Darat, sehingga sharing session dosen ini bukan hanya sebagai sarana wadah komunikasi, tapi juga
bisa berbagi tentang pengalaman dan juga terkait dengan ide-ide kreatif, inovasi, dan solusi ke depan terkait dengan transportasi darat kereta api ASDP di Indonesia di masa yang akan datang. Harapan saya kita selalu aktif ya, selalu aktif dalam kegiatan ini dan saya percaya dengan segala keaktifan kita, partisipasi kita, pasti insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat untuk kita di Pusbang Darat, Perguruan Tinggi Matra Darat, dan juga untuk Kementerian Perhubungan secara umum. Baik, demikian dari saya. Terima kasih ya. Kita pertahankan konsistensi kita untuk tetap saling berbagi apa-apa yang kita miliki dari sisi keilmuan, teknologi, dan lain sebagainya kepada teman-teman kita. Semakin banyak berbagi, akan semakin banyak ilmu yang kita peroleh, dan semakin bagus kualitas pendidikan kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbakat, Bapak Hananto, atas arahan yang telah diberikan. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya mari kita mulai kegiatan knowledge sharing dosen Perguruan Tinggi Matra Darat dengan tema Potensi Pengembangan Pelabuhan Sungai 16 Iril Kota Palembang yang akan disampaikan oleh dosen Politeknik Transportasi Sungai Darat dan Penyeberangan Palembang Ibu Monika Amanda STMSC dan dimoderatori oleh dosen dari Politeknik Transportasi Darat Bali Bapak Putu Diva Aristana Sadri STMSC. Kepada Bapak Putu Diva Aristana Sadri kami persilahkan. Baik, terima kasih Adik Artika. Selamat siang Pak Kapus, Pak Ananto, selamat siang Bu Kabid, Bu Novi, serta Bapak Ibu pejabat, serta Bapak Ibu dosen lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adik-adik taruna juga. Jadi di sini kita akan melanjutkan kegiatan knowledge sharing ini. Luar biasa kegiatan ini bisa diapresiasi karena sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Ini memberikan dampak yang cukup signifikan untuk kami-kami. Knowledge sharing ini bisa membagi ilmu dan pengetahuan kepada rekan-rekan sesama dosen di lingkungan UPT Matra Darat. Di sini kita akan lanjut pembicara kita yang selanjutnya adalah Ibu Monika Amanda ya, luar biasa. Ibu Monika Amanda ini dari asli Taruni ya, asli Taruni Palembang, dari Diploma 3 LLASDP di Palembang. S1-nya itu langsung teknik sipil, kemudian S2-nya juga di UGM. Barang saya satu alumni, jangan-jangan. Jadi beliau sekarang sebagai dosen yang awal mulanya tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen di Polteknik SDP Palembang. Kemudian beliau memiliki pelatihan-pelatihan ya luar biasa sekali. Pelatihan-pelatihan diikuti dari tahun 2013 sampai tahun 2020, yaitu dari mulai TOT penyuluhan keselamatan sampai asesor kompetensi semua. Banyak sekali pendidikan-pendidikan yang beliau sudah lakukan dan jalani. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, nanti sesi pertanyaan akan kita lakukan setelah pemaparan. Nanti kita lakukan. Sementara sekarang kita saksikan Ibu Monika. Silakan waktu dan sempat Ibu Monika bisa langsung menyampaikan paparan knowledge sharing mengenai potensi pengembangan pelabuhan Sungai 16 Ilir Kota Palembang. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Monika, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Siap, mungkin agak dikeraskan sedikit Bu Monika. Belum terdengar ya, Pak? Agak sudah dengar tapi agak sedikit. Sudah terdengar ya, Pak? Ya, oke. Terima kasih Bu Monika. Silakan Bu Monika. Ya, terima kasih Bapak Putu Diva, moderator hari ini, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat yang telah mewadahi kita dosen-dosen di Matra Darat ini untuk melakukan sharing knowledge ini, sehingga bisa dirasakan manfaatnya bagi kita dosen-dosen untuk berbagi ilmu pengetahuan. Mungkin di sini juga banyak ahli-ahli di bidang transportasi sungai dan penyeberangan. Jadi saya izin untuk menyampaikan untuk paparan saya hari ini. Apakah sudah terlihat paparannya? Sudah, silakan. Ya. Terkait dengan potensi pengembangan pelabuhan Sungai 16 Ilir Kota Palembang. Sebelumnya di Kota
Palembang itu sendiri sebenarnya menjadi programnya Quick Wins-nya Kementerian Perhubungan untuk program percepatan peningkatan dari pelayanan baik dari sarana prasarana maupun juga kualitas sumber daya manusianya di bidang sungai, danau, dan penyeberangan. Ada 6 provinsi yang menjadi untuk pengembangan dari peningkatan pelayanan dari pelabuhan sungai dan juga penyeberangan. Salah satunya yaitu di Provinsi Sumatera Selatan di Pelabuhan Sungai 16 Ilir, dan pelabuhan sungai satunya ada di Papua, di Provinsi Papua, yaitu ada Pelabuhan Sungai Asmat, dan 4 lainnya itu adalah pelabuhan penyeberangan, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara ada pelabuhan penyeberangan Tarakan, di Provinsi Sulawesi Selatan ada pelabuhan penyeberangan Pamatata, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada pelabuhan penyeberangan Kalabahi, dan yang terakhir di Maluku Utara ada pelabuhan penyeberangan Garuba. Nah, untuk pelabuhan yang saya bahas di sini adalah Pelabuhan Sungai 16 Ilir Kota Palembang yang letaknya di pusat Kota Palembang, yang diturunkan lagi untuk dilaksanakan penataan pelabuhan sungai itu sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor KP titik 1781 garing AP titik 005 garing DRJD garing 2019. Itu dilaksanakan proses inisiasinya di tahun 2008, di mana letaknya Pelabuhan Sungai 16 Ilir itu terletak di Kota Palembang, tepatnya di bawah jembatan yang menjadi ikoniknya Kota Palembang, yaitu Ampera. Jadi dia berada di bawah jembatan Ampera yang merupakan juga titik integrasinya seluruh moda integrasi yang ada di sana, dan juga ada wisata serta pasar. Wisata-wisata yang ada di bawah jembatan Ampera itu ada Monumen Perjuangan Rakyat, Monpera, ada Museum SMB 2, dan lain-lainnya. Juga terdapat aktivitas pasar di dekat Pelabuhan 16 Ilir itu, makanya dinamakan Pelabuhan Kawasan 16 Ilir karena ada pasar 16 Ilir di sana. Dan juga ada integrasi moda, di situ ada moda LRT dan juga BRT serta pelabuhan sungai, sehingga saat ini yang terkoneksi itu adalah LRT dengan BRT, sedangkan yang pelabuhan sungai itu masih dalam proses untuk pengembangan. Yang seperti sudah diketahui ini ya, masyarakat di Palembang ini, Sungai Musi itu merupakan sarana transportasi yang menjangkau daerah-daerah isolasi, di mana Sungai Musi ini membelah Kota Palembang menjadi dua, menjadi daerah Hulu dan Hilir, walaupun saat ini sudah banyak jembatan yang dibangun di Kota Palembang untuk mengatasi kemacetan. Di mana daerah timur itu sudah ada Musi 4, di bagian timur itu ada Musi 4, di bagian barat itu ada Musi 6 dan juga Musi 2. Jadi sudah terdapat 4 jembatan yang menghubungkan daerah hulunya Palembang dengan Ilir. Dan pelabuhan Sungai 16 Ilir ini terletak di bawah jembatan Ampera di pusat kota Palembang. Dan pada tahun 2018 sudah dilaksanakan peningkatan pelayanan sarana prasarana serta kualitas dari SDM pada Pelabuhan Sungai Kawasan 16 Ilir ini, yang dijadikan sebagai Pelabuhan Sungai Nasional yang telah diresmikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2023. Nah, berdasarkan keputusan Dirjen nomor KP DRJD 539 tahun 2022 tentang pedoman perencanaan, pembangunan, dan evaluasi kinerja pelabuhan, sungai, danau, dan penyeberangan, maka tahapan yang harus dilakukan selain setelah perencanaan dan pembangunan pelabuhan juga ada pengembangan pelabuhan, dan juga perlunya melakukan evaluasi dari kinerja pelabuhan, sungai, danau, dan penyeberangan, yang salah satu aspeknya itu terkait dengan kinerja pelayanan pelabuhannya dari faktor pengembangan jumlah pelanggannya atau pengguna jasanya, dan juga terkait dengan indeks kepuasan pelanggan. Di Pelabuhan Sungai 16 Ilir ini dia melayani penumpang dan juga barang dengan produktivitas rata-rata penumpang tahunan selama 5 tahun itu mencapai 463.556 orang per tahun, dengan jumlah kapal itu 86.982 kapal dan barang sebanyak 150.000 ton per tahun, sehingga memang pergerakan atau mobilitas masyarakat di sekitar Sungai Musi ini bergantung pada, selain transportasi darat, juga menggunakan moda sungai. Nah, sebelum pembangunan sudah banyak yang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan kinerja pelayanan pelabuhan di 16 Ilir tersebut, dan hasilnya itu rata-rata
menyatakan puas, sehingga perlu juga mengevaluasi apakah memang setelah penerapan atau penataan berdasarkan dari program Quick Wins tadi telah dilaksanakan dengan baik atau meningkatkan dari pengembangan pelabuhan tersebut. Di mana Pelabuhan Sungai Danau itu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 itu, di mana angkutan sungai itu adalah angkutan yang menggunakan kapal yang digunakan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan juga terusan mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. Nah, untuk pelabuhan sungai tersendiri itu berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan, baik dari kepabayanannya, keimigrasiannya, karantina, kegiatan pemerintah lainnya yang sifatnya tidak tetap, dan juga ada pengusahaan terkait pelayanan jasa, kapal, penumpang, barang, dan kendaraan, dan jasa terkait lainnya dengan pelabuhanan. Jadi setiap pelabuhan sungai danau itu wajib memiliki rencana induk pelabuhan sungai dan danau dan mendapat pertimbangan teknis terlebih dahulu dari Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelabuhan sungai tipe A, Gubernur untuk pelabuhan sungai tipe B, dan Bupati atau Wali Kota untuk pelabuhan sungai tipe C, sesuai dengan yang diamankan pada Keputusan Dirjen Nomor KP DRJJ 539 Tahun 2002 tersebut. Berikut adalah layout dari penataan Pelabuhan Sungai 16 Ilir. Di sini adalah tahap 1. Tahap 1 itu adalah penataan untuk angkutan yang melayani penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang. Di situ sebelumnya existing di titik 1 ini itu hanya terdapat satu dermaga bersifat tidak tetap atau ponton yang dihubungkan dengan trestle ke daratan itu. Disitulah tempat aktivitas untuk turun naik kapal, datang dan berangkat, serta menunggu untuk penumpang. Nah, setelah dilakukan penataan, itu sudah ditambah dermaga-dermaga dan dipisahkan peruntukannya. Ada yang memang digunakan untuk tambat, dan juga ada dermaga kedatangan, dermaga wisata, dan dermaga keberangkatan, di mana di masing-masing dermaga tersebut terdapat kapasitas-kapasitas untuk tambatnya. Untuk yang tambat di titik 2 atau berth tipe 1, 2 ABC itu dia khusus untuk kapal ketek yang mengangkut penumpang dan speedboat. Speedboat juga ada, sebenarnya ada macam-macam PK-nya, ada yang 40 PK, ada yang 400 PK, itu disebut dengan longboat. Terus juga untuk yang dermaga kedatangan itu bisa difasilitasi untuk 4 longboat, 6 speedboat, dan 2 ketek dengan masing-masing PK-nya yang berbeda. Dan untuk dermaga wisata juga terdapat bus air yang digunakan untuk pariwisata. Itu adalah kondisi yang ada sebelum dan sesudah pembangunan. Jadi sebelum itu dapat terlihat di slide 1, 2, 3, 4. Di 3 itu dapat terlihat bahwa kapal itu memang dermaga itu digunakan memang untuk sandar kapal. Di sana terjadi antrian atau tambat yang sangat panjang sehingga mengganggu alur pelayaran Sungai Musi yang memang lebarnya hanya 300 meter di pusat kota, dan rata-rata lebar dari Sungai Musi itu 504 meter. Yang terbesar itu di daerah Pulau Kemarau sekitar 1.300-an. Nah, itu jadi sedikit mengganggu pelayaran, apalagi di bawah jembatan Ampera itu terdapat tiang pancang dari dermaga dari jembatan Ampera tersebut. Makanya setelah dibangun itu yang awalnya di bawah jembatan itu berpindah, agak bergeser sedikit untuk digunakan tambat, dan untuk yang kedatangan keberangkatan itu sedikit di arah Pasar 16 Ilir dekat dengan Jukung kapal pinisi. Pada gambar 1, 2 itu bisa terlihat. Dan juga selain itu juga di sana sudah ada pembinanya oleh BPTD kelas 2 Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Satuan Pelayanan Tujuh Ulu, yang menjadi pembina atau pengawas dari operasionalnya Pelabuhan Sungai 16 Ilir tersebut. Selain fasilitas-fasilitas dermaga yang ada, di situ juga sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk angkutan penumpang, yaitu ada toilet, ruang tunggu, loket tiket, musola, kantin, dan dermaga yang digunakan untuk tambat kapal, keberangkatan, kedatangan, dan juga dermaga yang digunakan untuk sewa atau charter.
Nah, berikut adalah angkutan sungai existing yang ada di Kota Palembang ini tersendiri. Di sini ada namanya perahu ketek. Jadi perahu ketek itu semacam perahu yang digunakan untuk penumpang menggunakan mesin klotok dengan kekuatan kurang dari 20 PK, berbahan bakarnya itu solar. Daya angkutnya itu maksimal 8 sampai 10 orang dengan panjang rata-rata 4 sampai 9 meter dengan lebar 1 sampai 1,5 meter. Nah, kapal tersebut tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan peralatan navigasi dan tidak semuanya terdaftar di Dinas Perhubungan Kota atau Kabupaten Sumatera Selatan. Jadi banyak kapal yang memang belum terakomodir untuk diregistrasi. Yang kedua ada longboat dan speedboat, di mana kalau speedboat itu yang beroperasi adalah speedboat 40 PK dan longboat 200 dan 400 PK. Itu adalah kekuatan mesinnya ya, untuk kapal dengan panjang rata-rata 5,5 sampai dengan 12 meter dengan lebar 1,5 sampai 2,5 meter. Ini mampu mengangkut penumpang sebanyak 8 sampai 22 orang. Nah, operasional speedboat ini dengan jaraknya jauh hanya 1 kali setiap hari dan sebagian besar telah melengkapi administrasi, namun sebagian besar tidak melengkapi fasilitas keamanan dan perlengkapan navigasi karena juga operasionalnya Pelabuhan Sungai Nambas Ilir ini hanya sampai dengan jam 6 sore, tidak sampai malam. Dan yang terakhir adalah jukung, prioritasnya adalah untuk angkutan barang. Jukung ini jenis barang yang diangkut itu berupa hasil pertanian dan perkebunan, juga bahan-bahan pokok sehari-hari, dengan panjang 15 sampai 20 meter, lebar 4 sampai 6 meter. Kapasitasnya bisa sampai 30 sampai 60 ton. Nah, kapal jukung ini juga melayari daerah hilir yang belum terjangkau oleh jaringan jalan dan angkutan umum. Rata-rata beroperasi 1 minggu 1 perjalanan dan 1 kali melayani trayek, bisa juga pulang pergi. Untuk jumlah angkutan sungai yang ada di Kota Palembang itu totalnya 353 dengan ketek itu sejumlah 56, longboat itu 51, speedboat itu 79, dan jukung itu 167. Ini yang terdata yang telah memiliki dokumen laik laut seperti surat ukur, pas sungai danau, gross akta, dan SKK, sertifikat keselamatan kapal. Berikut adalah trayek angkutan sungai di Provinsi Sumatera Selatan. Trayeknya itu cukup banyak ya, di Provinsi Sumatera Selatan ada 36 trayek dengan yang terjauh itu ke Muara Rupit sejauh 388 km dengan tarif dasar itu kalau kapalnya menggunakan solar 172.723 dan untuk yang menggunakan bensin itu Rp281.883. Ini sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 738/KP/PS/Disubkominfo tahun 2024 tentang trayek angkutan lintas kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah juga produktivitas angkutan dari angkutan sungai lintas di Pelabuhan Sungai 16 Ilir. Di sini terdapat data dari tahun 2019 sampai dengan 2023, di mana rata-rata tertinggi adalah penumpang dengan jumlah 2 juta selama 5 tahun itu 2.781.334 dan rata-ratanya adalah 463.556 orang yang diangkut selama setahun. Dapat dilihat itu pertumbuhannya itu memang sangat tinggi, tapi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Karena terdapatnya banyak jembatan yang sudah dibangun tersebut. Nah, dapat dilihat sesuai dengan peraturan yang KP Dirjen tadi, di situ ada untuk menilai bagaimana kinerja daripada faktor pelanggan. Untuk pertumbuhan pelanggan dapat dilihat dari produktivitas selama 5 tahun, didapatkan bahwa perkembangannya itu positif pada saat tahun 2022, tapi kemudian mengalami penurunan di 2023. Tapi semua rata-ratanya itu masih positif, 7,12% atau 1,42% itu rata-ratanya. Jadi untuk penilaian dari kriteria penilaian itu ada 2. Untuk nilai indikator angka pertumbuhan penumpang setiap tahun, selama 5 tahun mengikuti ketentuan itu nilainya 50 dengan angka pertumbuhan penumpang setiap tahunnya itu fluktuatif. Jadi ada positif dan juga negatif, dapat dilihat pada tabel. Jadi ada yang positif dan negatif, maka nilainya adalah 50. Nah, yang kedua untuk subindikator rata-rata pertumbuhan
jumlah penumpang 5 tahun terakhir dapat dilihat situ rata-rata untuk 5 tahun terakhir itu 1,42%, berarti bernilai positif, maka rata-rata pertumbuhannya itu dinilai 100, sehingga didapatkan nilainya adalah 75. Nah, untuk yang satu lagi, untuk kinerja pada pelayanan pelanggan pejalan kaki, di sini juga sesuai dengan KP Dirjen 539 tahun 2022 bahwa terdapat 10 faktor yang dinilai dari mulai reliable, responsiveness, competence, access, courtesy, communication, dan credibility, security, understanding, dan tangible itu memiliki kriteria 35 kriteria dengan total kinerja untuk kinerja pelabuhannya adalah 132 atau 3,78 rata-ratanya, dan untuk harapan dari pengguna itu 4,62, dan ada gap-nya ada minus 0,84. Nah, sehingga didapatkan dari rata-rata tersebut didapatkan indeks kepuasan pelanggan pejalan kaki dengan persamaan berikut yang ada di KP Dirjen tersebut. KP Dirjen 539 tahun 2022 dikalikan dengan 20, maka didapatkanlah nilai untuk sampel 100 orang pejalan kaki di Pelabuhan Sungai Nambas Ilir yang menggunakan angkutan sungai itu 75,6 nilainya. Nah, dimasukkan dalam interval yang ada di KP Dirjen 539 bahwa untuk interval nilai kinerja dari pelanggan didapatkan untuk faktor jumlah pelanggan tadi adalah 75 dari hasil, dan hasil kuesioner untuk indeks kepuasan itu adalah 75,6, maka intervalnya masih masuk dua-duanya tuh ke kinerja keempat, yaitu baik 60 kurang dari nilai kinerjanya yaitu 75 untuk faktor jumlah pelanggan dan 75,6 untuk kinerja pelayanannya kurang dari 80, maka nilainya semua kategorinya sudah baik seperti sebelumnya. Berarti yang sebelumnya tadi puas untuk pelayanannya, saat ini juga pelayanan untuk angkutan sungainya juga puas atau baik. Nah, untuk pemetaan dari prioritas perbaikan itu dilihat dari kuadran ketiga itu untuk konsentrasi dari manajemen itu peringkat penting dari kinerja yang tidak memenuhi pelayanan itu ada di kriteria kedua, faktor reliability terkait dengan jadwal keberangkatan. Dan yang kedua itu adalah kriteria kelima, faktor responsiveness dari kecepatan proses pelayanan di pelabuhan. Terus yang ketiga itu ada kriteria 7, faktor kompetens tentang pengetahuan petugas loket. Dan yang keempat adalah kriteria ke-8, faktor kompetens untuk keahlian petugas informasi. Dan yang kelima ada kriteria 11, faktor akses atau kemudahan sampai ke pelabuhan. Untuk yang keenam ada kriteria 12, faktor courtesy untuk kejelasan info dalam tiket. Dan terakhir kriteria 16, faktor communication, informasi dan petunjuk arah menuju ke pelabuhan. Untuk dari kinerja konektivitas integrasinya di sini sesuai dengan World Bank bahwa rata-rata waktu tunggu dilihat dari rata-rata waktu tunggu dan juga jarak berjalan, pengguna jasa sebenarnya itu untuk konektivitas angkutan di sana sudah merasakan bahwa 61% akses ke angkutan lanjutan itu susah dan jauh. Karena itu tadi jarak rata-rata di sana adalah untuk ke BRT dari Pelabuhan Sungai itu 370 meter, dan ke LRT Sumsel itu sekitar 350 meter. Untuk standarnya adalah kurang dari 300, sehingga persepsi dari responden itu menyatakan bahwa jaraknya itu jauh. Sesuai dengan persentase dari yang sudah ditanyakan bahwa memang kenapa orang tidak mau beralih atau menggunakan transportasi yang ada di sana itu karena akses angkutan lanjutannya susah dan jauh sebanyak 61%. Dan rata-rata untuk waktu tunggunya dari BRT itu ada 5-10 menit, sedangkan waktu tunggu keinginan itu kurang dari 10 menit. Ini sebenarnya masih masuk standar dari maksimum 10-20 menit. Atau rata-rata juga masuk 5-10 menit. Dan untuk LRT dia waktu tunggunya 18 menit, itu juga masih masuk standar maksimum, tapi keinginan dari pengguna jasa itu maunya nunggunya kurang dari 10 menit. Itu dikarenakan belum adanya akses khusus pejalan kaki untuk menuju halte dan stasiun yang masih bercampur dengan kegiatan pasar, sehingga perlunya penambahan
prasarana akses pejalan kaki yang khusus untuk menuju moda lanjutan dan juga sistem informasi serta kerjasama antar moda angkutan baik dari angkutan sungai, BRT Transmusi, LRT Sumsel, dan transportasi lanjutan lainnya. Di sana sebenarnya sudah ada juga angkutan kota yang melintasi dermaga atau pelabuhan 16 ilir tersebut di dekat pasar 16 ilir tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari stasiun LRT Ampera, stasiun terpadu LRT Ampera yang awalnya sebenarnya halte BRT itu ada di bawah jembatan Ampera yang berhubungan langsung dengan pelabuhan Sungai Nambas Ilir, tapi dialihkan menuju ke aksesnya halte ke BRT Monpera karena BRT itu satu titik dengan LRT, sedangkan BRT sendiri atau bus rapid transit tersendiri adalah backbone-nya dari LRT. Sehingga akses untuk menuju ke pelabuhan ini hanya menggunakan LRT atau yang di BRT Montpera. Nah, berikut dari penelitian-penelitian menurut Wiratman 2020 sudah diusulkan desain terkait tipologi pedestrian, aksesibilitas vertikal, crossing, akses penumpang, dan konflik lalu lintas, di mana kondisi existing jalur pedestrian itu sulit beralih moda dengan cepat, mudah, dan aman, aksesnya juga melewati selasar toko, dan adanya crossing penumpang serta konflik lalu lintas, bisa dilihat di gambar. Jadi dari hasil wawancara diperlukan fasilitas integrasi antar moda, yaitu diperlukan jalur pedestrian yang khusus untuk semua penumpang termasuk yang difabel, dan juga apabila sudah terdapat jalur khusus penumpang maka perlu menata lalu lintas di sekitar kawasan yang memang sangat crowded. Di situ terdapat kawasan pasar dan juga lalu lintas dari angkutan kota. Nah, rencananya itu dapat dilihat sudah direncanakan untuk halte BRT Transmusi di dermaga angkutan yang harusnya diaktifkan kembali integrasinya di bawah Ampera itu di di halte integrasinya dermaga Ampera, dan juga usulan desain untuk pedestrian sebidang maupun yang elevated. Hal ini juga sebenarnya sudah sejalan dengan rencana fasilitas dari penataan dari pelabuhan 16 ilir tersebut sebenarnya sudah direncanakan Skybridge, tapi sampai saat ini pembangunannya masih bertahap, memang masih tahap ketiga untuk pembangunan di dermaga Pinisi. Jadi Skybridge-nya belum dilaksanakan, tapi sudah ada dalam rencana di penataan kawasan 16 ilir tersebut. Nah, untuk itu dari sini potensi pengembangan pelabuhan Sungai 16 Ilir ini menurut Priyono tahun 2021 untuk angkutan sungai perkotaan atau urban river transport itu pengguna jasa itu menginginkan pelayanan angkutan dengan rentang waktu keberangkatan atau headway yang konstan dan konsisten. Yang seperti tadi pengennya kalau bisa kurang dari 10 menit. Dan untuk itu jadwal keberangkatan di pelabuhan sungai juga harus diperhatikan, terutama keteraturan dan ketepatan waktunya. Karena saat ini memang di pelabuhan sungai sendiri, angkutan sungai itu belum terjadwal dengan baik untuk juga bisa meningkatkan kecepatan proses pelayanan di pelabuhan. Selain itu, kemudian sampai pelabuhan yang saat ini masih bercampur dengan kegiatan pasar, sehingga perlunya menyediakan prasarana pejalan kaki khusus dilengkapi dengan petunjuk arah. Hal tersebut juga dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa angkutan sungai, seperti halnya integrasi moda, yang juga dapat meningkatkan jumlah pengguna jasa dan kinerja integrasi moda di pelabuhan 16 Ilir sebenarnya sudah memenuhi standar, namun perlu penambahan akses khusus pejalan kaki tadi yang singkat, teduh, dan aman. Hal ini juga sejalan dengan penelitiannya Wiratman 2020 yang menyatakan perlunya perbaikan integrasi fisik antar moda dengan bentuk fasilitas baik dari Skybridge atau elevated dan juga di fasilitas sebidang yang tertutup, aman, nyaman, cepat, serta bisa mengakomodir disabilitas agar dapat dijadikan pelabuhan sungai nasional perkotaan yang terkoneksi di Kota Palembang. Dan juga perlunya meningkatkan pengetahuan. Tadi salah satu pemetaan prioritas adalah kurangnya pengetahuan atau keahlian petugas, maka perlunya pengetahuan dan keahlian petugas untuk meningkatkan kecepatan proses layanan dengan pelatihan bekerjasama dengan lembaga pendidikan pelatihan yang di bidang transportasi sungai danau dan penyeberangan seperti di Poltek Trans SDP.
Dan selanjutnya adalah mempersiapkan angkutan umum yang memadai dari dan menuju pelabuhan, karena tadi hasil dari beberapa penelitian itu didapatkan bahwa memang menuju ke pelabuhan itu masih bercampur dengan pasar dan juga aktivitas lainnya di sana, terdapat crossing dan crossing dari lalu lintas di sekitar pasar tersebut. Dan juga Pemda terkait itu perlu juga meningkatkan promosi Pelabuhan Sungai 16 Tiri tersebut sebagai salah satu destinasi wisata dan juga angkutan kota yang terintegrasi dengan angkutan lainnya. Serta melakukan revisi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Provinsi Sumsel, Sumatera Selatan, sehingga tidak adanya aturan yang saling bertolak belakang, khususnya terkait dengan pengembangan Pelabuhan Sungai 16 Hilir Kota Palembang. Serta pengguna jasa juga harap dapat menjaga kebersihan dan juga menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan kinerja untuk dapat meningkatkan dari pelayanan Pelabuhan Sungai kawasan 16 Hilir Kota Palembang. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya, Bu Monika. Baik, terima kasih, sangat menarik ya potensi pengembangan pelabuhan Sungai 16 di Kota Palembang. Semoga kita bisa terus mengembangkannya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, mungkin ada taruna, mungkin ada yang ingin mengkonfirmasi, ada yang ingin mencoba sharing juga, atau ada yang mungkin masih bingung dan mau bertanya, kayak mana sih eh, tentang Pelabuhan Sungai 16 Iliri. Silakan, waktu dan kesempatan kami berikan untuk tiga penanya dulu supaya tidak terlalu banyak nanti ya. Nanti persisi kita akan coba lagi. Silakan Bapak dan Ibu dosen sekalian, mungkin ada yang perlu disampaikan, ada yang mungkin perlu dikonfirmasi. Melalui kolom chat juga boleh, apabila nanti Bapak dan Ibu tidak berkenan secara langsung, bisa menggunakan kolom chat. Nanti akan coba saya bacakan satu-satu nanti seperti apa. Karena kebetulan taruna kami manajemen logistik juga pernah melaksanakan kegiatan magang di BPTD Palembang. Nah, beliau itu taruna kami juga kebetulan bertugas di apa namanya Pelabuhan Sungai 16 ini Mbak Monika. Jadi memang menarik sekali. Ada Oh tiga ya, taruna kami yang Siang, mengambil akhir Pak di. Diva bisa Silakan Pak bertanya. Syafri, mohon izin. Silakan. Silakan. Terima kasih Bu Monika atas kesempatannya, Pak Diva. Mungkin saya sedikit bertanya, apa yang sudah disampaikan Bu Monika paparannya udah bagus ya. Tinggal mungkin nanti saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan terbitnya IM 9. eh, Instruksi Menteri 9 itu kan kewenangan apa namanya terkait dengan keselamatan itu dikembalikan ke Ditjen Perhubungan Laut ya terkait dengan keselamatan. Nah, dengan adanya itu untuk potensi pengembangan pelabuhan ini apakah ada pengaruhnya dengan adanya IM 9 tersebut? Eh, Mungkin itu dulu Bu Monika ya. Makasih Terima kasih Pak Pak Diva. izin. Ya. Silakan Ibu Monika mungkin bisa langsung saja sambil menunggu yang oh, lain. ya baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya juga masih ini ya baru baca-baca juga tentang IM 9 tersebut. Itu kan dilaksanakan untuk beberapa pelabuhan dulu, belum ke semuanya. Jadi peralihannya itu hanya di, kalau saya tidak salah itu di pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni yang ramai memang penumpangnya. Jadi untuk saat ini memang masih berjalan peraturannya dan juga masih diinisiasi kalau memang dari Direktorat TSDP-nya mungkin eh, belum ada pengembangan untuk melayani atau melakukan itu tadi apa namanya tuh pelaksanaan untuk operasionalnya, maka itu mungkin akan dialihkan semuanya ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Mungkin itu saja Bapak, dan mungkin ada tambahan dari lain-lainnya dari Direktorat SDP yang mungkin bisa menyampaikan lebih detail tentang hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Amanda. Gimana Pak sampai mohon izin? Apakah Ya. sudah sampai? Eh, Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti bisa ini ya, mungkin koordinasi dengan apa namanya Direktorat TSDP karena saat ini Direktorat
DSDP juga akan menyusun SDM, kompetensi SDM ini Ya, ya. ya Bapak. Kompetensi SDM saat ini mau disusun sehingga mungkin nanti dengan adanya IM 9 ini yang kira-kira yang masih dipegang oleh darat itu yang SDM-nya bagaimana mungkin Ya, mungkin nanti kalau standar kompetensinya sudah disusun mungkin jelas ya ininya nanti kewenangan-kewenangannya tapi semua yang terkait dengan keselamatan itu dikembalikan ke ini ke iya Pak. Dirjen Perhubungan Laut gitu. Ya. Ya. Mungkin itu Pak Diva, makasih banyak. Oke. Terima kasih Mas Samuel atas sharingnya. Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada, dipersilakan. Lewat kolom chat juga tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Barangkali Bapak dan Ibu sedang di jalan atau gimana, bisa lewat kolom chat mungkin. Dipersilakan. Belum ada. Kalau belum ada, mungkin saya sedikit Bu Monika sambil menunggu yang lain. Nah, Ya, saya juga Pak. sangat menarik sekali dengan Pelabuhan 16 Ilir ini Bu Monika. Karena sebelumnya kan seperti yang saya bilang tadi, taruna-taruni kami juga ada yang di sana. Tugas Ya. akhirnya juga ada 3 orang mengambil di sana. Nah, itu Hmm. tentang waktu tunggu sandar. Nah, jadi taruna Iya. itu menghitung kapan sih jenuhnya pelabuhan ini, kemudian potensinya mampu menampung seberapa banyak. Ini jumlah dan jenis perahu yang datang itu memang berbeda-beda ya Bu Monika ya? Atau memang dijadwal gitu datangnya, itu yang saya bingung. Bisa Yang mungkin di... tadi. Ya, siap Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Iya. Nah, di sana itu seperti sudah saya jelaskan bahwa kapalnya itu ada 4 jenis tadi ya Pak. Memang di bawah Ampera itu khusus untuk penumpang dan barang yang barangnya itu kebutuhan sehari-hari di situ. Kalau barang itu dia kapal jukung tapi dia beda ya untuk sandarnya itu ada tempatnya tersendiri di pelataran Pasar Nambas Ilir. Sedangkan yang untuk penumpang itu yang tadi sudah saya jelaskan tadi ada gambarnya tahap 1 itu ada 4 dermaga yang memang digunakan untuk sandar dan masing-masing itu sudah ada kapasitas sandarnya sendiri untuk macam-macam kapal yang ada di sana. Untuk penumpang itu ada ketek, speedboat, longboat, dan untuk yang ada dermaga keberangkatan wisata dan kedatangan itu di wisata itu ada kapal bus air yang memang digunakan untuk charter atau sewa bus air gitu. Dan juga sebenarnya banyak dermaga-dermaga lain yang di sepanjang Sungai Musi itu bukan cuman yang di bawah Ampera aja. Jadi sebenarnya pelabuhannya di Kota Palembang itu tersebar ya di beberapa titik. Ada juga di dermaga yang di dekat BKB Benteng Kota Besar itu yang memang ikonnya wisata Kota Palembang juga. Tapi bagus sekali sebenarnya Bu Amanda ya. Karena ini kalau di Indonesia kan jarang sekali ada yang wisata sungai itu. Kalau Kalimantan dan Sumatera aja yang bisa kalau menurut saya sih. Kalau kapal-kapal kayak wisata tuh bisa ya di sini ya. Kapal-kapal wisata Ya, bisa. di sana memang sudah ada kapal wisatanya yang memang digunakan untuk wisata ke Pulau Kemarau. Biasanya wisatanya itu dari kapalnya punya Dinas Perhubungan Kota Palembang itu ada kapal Putri Kembang Dadar itu, Pak, yang memang bisa disewa. Dan juga sudah ada tarifnya ya untuk per orang kalau misalnya mau menggunakan kapal itu kalau tidak salah 85.000 untuk sekali perjalanan PP dari BKB menuju ke Pulau Kemarau. Hmm. Wisatanya itu ke Pulau Kemarau. Hmm. Atau sekadar nyebrang dari hulu ke hilir karena sebenarnya sekarang juga sudah ada dermaga yang sudah dibangun sama BPTD tersebut bukan cuma di 16 hilir juga ada di 7 hulu. Jadi sudah ini apa namanya tuh pulang pergi dari hilir ke hulu menggunakan kapal itu dermaganya dari hilirnya itu 16 hilir, hulunya itu ke 7 hulu dia berseberangan dermaganya itu. Jadi bisa Kapan-kapan main Pak ke ngajak Palembang. nih. Siap. Main aja Mbak ya. Kalau kerja nggak bisa main. Ya, Bapak dan Ibu yang lain mungkin bisa silakan kalau masih ada yang mungkin mau dikonfirmasi lagi atau mungkin ada yang mau di-sharing silakan kami buka kesempatannya. Kolom chat juga bisa Bapak dan Ibu ya jangan ragu. Di sini kita sharing-sharing aja. Nah, saling tanya. Kalau nggak bisa jawab ya nanti kita simpannya Mbak Monika ya. Nah, kita kan tidak dewa juga ya. Nanti kita bisa sharing, bisa kita simpan, jawab. Satu lagi Bu Monika, saya juga punya pertanyaan menarik ini Bu Monika. Kalau Apa tuh Pak? misalkan di apa namanya di pendangkalan, apakah ada penelitian tentang pendangkalan Sungai Musi, dampak-dampaknya? Atau ini kan pasti Sungai Musi ini
apa hulu banyak ini kan, banyak sungai kecil-kecil kan? Ya, Pak. Apa Sebenarnya dia ada ada yang 9 sungai di Sungai Musi itu. Salah satu yang terpanjang itu terbesar itu ialah Sungai Musi. Makanya disebut ini ya, Batanghari 9. Sampai ke Jambi sana, Sumatera bagian selatan ini sungainya itu. Dan kalau pendangkalan itu biasanya berada di muara, Pak ya, di pertemuan antara sungai dan laut itu ada pendangkalan dan biasanya memang ada proyek pengerukannya untuk pendangkalan sungai. Dan juga di bawah jembatan Ampera itu karena memang di situ ada tiang-tiang pancang jembatan Ampera, bukan cuma jembatan Ampera aja, sekarang memang sudah banyak jembatan yang ada di melintasi jembatan Ampera. Seperti saya bilang tadi, ada Musi 4 di bagian timur, Musi 6 di bagian barat, dan Musi 2 juga yang menghubungkan dari luar kota menuju kota Palembang. Oke, Jadi oke. sebenarnya memang mungkin banyak ya, tapi saya tidak mencari-cari tentang itu, penelitiannya belum. Nanti mungkin bisa ditambahkan kali Pak ke depan. Menarik. Tentang itu mungkin ada ya. Iya, Di- tentang alur itu Pak. Nanti yang kemarin mungkin Pak Febri sudah menyampaikan tentang potensi dari alur Sungai Musi, kalau nggak saya, alur di Provinsi Sumatera Selatan, mungkin sudah dibahas tentang pendangkalan-pendangkalan tersebut. Oke, 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 oke. Terima kasih Bu Monika. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Atau mungkin sudah cukup jelas, atau mungkin nanti setelah ini. Sedikit lagi, Pak Diva. Silakan Pak Febri, mohon izin. Iya, Silakan. kita sharing aja ya. Terkait dengan Oke. ini ya, keterpaduan tadi di awal paparan Bu Monika tadi dari 16 pelabuhan hilir tersebut belum ada keterpaduan kayak di LRT sama BRT. Nah, Iya, ini apakah sudah ada penelitian daripada dosen kita terkait dengan keterpaduan ini moda ini sehingga potensi-potensi pengembangan pelabuhan 16 ilir tadi bisa bisa inilah potensinya bisa terwujud gitu dengan adanya keterpaduan moda tadi. Mungkin untuk kedepannya apakah eh, direncanakan ada semacam rencana kajian-kajian atau penelitian dari dosen-dosen kita ya agar nantinya bisa ada keterpaduan untuk memajukan potensi pengembangan pelabuhan 16 ilir tersebut. Mungkin itu Bu Monika, makasih banyak Pak Diva ya. Silakan langsung Bu Monika, silakan. ya baik Bapak, terima kasih Bapak. Sebenarnya sudah banyak ya penelitian-penelitian tentang itu Bapak. Izin untuk konektivitas dari pelabuhan sendiri dan salah satunya itu tesis saya Pak untuk konektivitas itu, makanya sudah saya paparkan di situ bahwa memang sebenarnya masyarakat itu setuju kalau ada peralihan moda, memudahkan mereka untuk mencapai pelabuhan karena memang di sana di pelabuhan itu masyarakat itu juga bergantung yang di daerah ulu atau hilir yang tidak terjangkau dengan transportasi darat itu menggunakan angkutan sungai di sana. Karena memang kan tempat di situ adalah pasar Nambas Ilir untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi memang digunakan dan mereka sekalinya ke kota Palembang pasti juga akan jalan-jalan ya Pak ke kotanya itu. Nah, mereka sebenarnya setuju kalau ada peralihan moda. Nah, sampai saat ini sebenarnya sudah dibangun fasilitas integrasi moda di situ yang sudah terkoneksi dengan BRT, tapi titiknya itu karena sejalur dengan titiknya stasiun LRT Ampera, makanya dipindahkan beralih ke Monpera yang jaraknya tadi sudah saya teliti juga diukur itu sekitar jaraknya 370 atau 50 meter tadi Pak. Dan selama 5 menit menuju ke sana dan bercampur dengan aktivitas pasar dan juga angkutan kota lalu lintas itu tadi. Karena tadi BRT itu dibuat atau sudah digunakan untuk backbone-nya atau mendukung LRT seperti feeder sehingga makanya dialihkan. Nah, sebenarnya ada satu lagi selain BRT itu ada transmusi juga. Kita sebenarnya ada dua yang menjadi backbone-nya LRT itu adalah yang teman bus kalau nggak salah. Nah, yang BRT itu sebenarnya dikelola oleh dua perusahaan yang berbeda dan itu tadi mereka untuk pelayanannya sekarang tidak sampai ke 16 ilir saat ini. Masih proses untuk mungkin kajian-kajian lagi untuk pengembangan rute yang baru. Ini tuh Pak.
setelah saya teliti. Tahun 2020, Bapak. Mungkin ini Bu Monika sharing aja ya. Iya. Em, Hasil penelitian itu mungkin bisa disampaikan ke Pemda dan juga ke eh, Kementerian Perhubungan atau ini ya sebagai rekomendasi bahwa itu memang sangat diperlukan dalam rangka potensi pengembangan pelabuhan 16 hilir tersebut. Mungkin itu karena Hmm. selama ini penelitian hasil penelitian ini kebanyakan ini ya teman-teman ini nggak disampaikan hasil rekomendasinya itu ke pemerintah daerah atau ke misalnya BKT atau ke BPSDM dan BPSDM akan menyampaikan ke ini Kementerian Direktorat Teknis yang memang itu harus menindaklanjutin gitu. Jadi selama ini hanya penelitian tapi tidak diinikan ke luar gitu loh. Sehingga tindak lanjutnya ini memang nggak ter ini realisasinya eh, kurang gitu loh. Mungkin itu Bu Monika saran saya mungkin ya. Pak Diva, makasih. Nggih. Terima kasih Pak Safek. Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya sudah saya sampaikan Bapak itu ke saya kemarin berdua penelitian tentang pelabuhan itu dengan Pak Andi Wiratman. Jadi sekarang di Litbang Sumsel di Provinsi Sumsel itu juga sudah kita menyampaikan waktu itu PT Transmusi Jaya Palembang itu meminta hasil dari penelitian saya dan sudah saya sampaikan ke BRT dan juga yang satu lagi meminta adalah LRT Sumsel kalau nggak salah balai yang kereta api ringan itu sudah kita sampaikan juga mungkin ini ya Pak apa namanya karena pergantian dari kepemimpinan jadi hal tersebut mungkin jadi ini aja Pak ya belum tersampaikan ke pimpinan yang selanjutnya mungkin itu Pak. Ya mungkin ini kali ya dibuatkan FGD atau semacam apa semacam FGD untuk mensosialisasikan hasil penelitian tadi agar via stakeholder yang berkepentingan itu bisa ini bisa tahu dan masing-masing bisa ikut ini menindaklanjutin gitu mungkin Bu Monika ya. Heeh. Ya Ya, Bapak. makasih. Itu aja dari saya. Kebanyakan ini nanti yang lain kebagian. Ya Bapak. Ya, Mungkin makasih, makasih. ya mungkin Pusbang bisa menjembatani Bapak. Izin. Makasih. Terima kasih Bapak izin. Mungkin Bapak Ibu yang lain Hasil-hasilnya mau nanti nanti kami yang menindaklanjuti untuk ini selanjutnya buat dibuatkan semacam FGD atau inilah. Oke. Ya Oke, Bapak. makasih, makasih Bu Monika. Makasih. terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin, apakah masih ada Bapak dan Ibu? Mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu, kolom chat juga masih bisa. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin kita akhiri saja mungkin ya. Mungkin nanti kita bisa. Pak Diva, Silakan, saya sebentar. izin, Pak Kapus, silakan Pak Kapus. Iya, jadi terima kasih Bu Monika atas paparan dan presentasinya yang menarik. Jadi ini kan kita bicara tentang Sungai Musi ya, yang ada di Sumatera Selatan dan sungai yang sangat legendaris untuk apa namanya transportasi di Indonesia. Nah, ini ke depan ini kalau apa namanya Bu Monika ingin memperdalam atau ingin melakukan benchmark ini bagus sekali Bu Monika. Artinya eh, coba buat semacam proposal melakukan comparative study misalnya dengan Chao Phraya. Kita bandingkan. Jadi studi komparasi antara Chao Phraya dan Musi River in Indonesia gitu. Bu Monika buat proposal tentang studi komparasi ini, latar belakang, maksud dan lain sebagainya, cara analisis hingga nanti output atau keluarannya seperti apa. Nanti kita coba sama-sama cari teman di Thailand yang apa namanya punya spesialisasi terkait dengan transportasi sungai. Nanti kita coba diskusi bareng, apakah ada kemungkinan kita membuat joint research gitu ya, karena kan belum pernah kita lakukan. Seandainya ini bisa ya, usulan-usulan kita bisa, mereka nerima, ini akan sangat menarik sekali. Ya, karena jarang sekali kita buat studi komparasi antar negara, antar kota di
di dua negara yang berbeda. Ini menarik, apalagi kita pakai moda sungai ya, sungai yang sangat besar, Musi, di Thailand ada Chao Phraya, atau di negara lain, kita coba Bu Monica. Jadi lebih beyond dari ini, kita buat yang lebih menarik lagi, kita buat studi komparasi, kita cari rekan nanti di Thailand, kita diskusi, ada kemungkinan joint research, kita lakukan bersama-sama. Ini akan sangat menarik karena akan bisa memberikan gambaran bagaimana pengelolaan perairan ataupun sungai di Thailand, Chao Phraya atau di tempat lain, bagaimana mereka belajar dari kita pengelolaan Sungai Musi, ini bisa menjadi semacam benchmark yang sangat menarik untuk kita belajar dari mereka dan mereka belajar dari kita, sehingga ke depan tata cara prosedur pengelolaan sungai ini menjadi lebih baik dan juga lebih tepat sasaran dalam penyediaan infrastruktur dan kebijakannya. Jadi saya dorong Bu Monica coba buat proposal ya, nanti kita cari teman-teman di Thailand yang tertarik untuk melakukan studi komparasi dan itu kita kerjakan. Ya Bu Monica ya, Bu Monica coba beyond dari yang sekarang, kita buat studi komparasi sehingga nanti kita bisa lebih banyak hal-hal yang dipelajari, khususnya pengalaman dari luar negeri. Demikian Pak Diva, Bu Monica, saya mohon untuk bisa lebih detail dan lebih advance dari yang ada saat ini, khususnya terkait dengan benchmark dan komparatif studinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapus atas masukan dan sarannya luar biasa. Bu Monika mungkin mau ditanggapi, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas arahannya. Mungkin kita akan coba bentuk tim di Poltrans ini untuk membuat proposal tadi. Jadi benchmarknya mungkin dari pelabuhan sungai yang sudah banyak penelitian yang ada. Dan juga nanti mungkin kita melakukan kajian-kajian dulu bersama dosen di Poltrans untuk mengajukan proposal yang tadi untuk dibandingkan dengan sungainya di Chao Phraya tadi, Pak, ya, di Thailand. Iya Bu Monica, ya Iya. kita coba buat lebih advance dari yang ada saat ini. Ya, dulu sebenarnya izin Pak menyampaikan juga, kita juga sudah pernah melakukan ini ya Pak, sharing ke sana kalau nggak salah di tahun 2012 atau 13 Pak, untuk ke sana pendidikan. Ada beberapa teman-teman yang ke sana sudah pernah. Dan mungkin bisa nanti saya gali lagi juga pengalaman mereka untuk buat benchmarking ini bersama-sama Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amanda, terima kasih Pak Kapus. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain mungkin apabila masih ada yang ingin dikonfirmasi, di-sharing, ditanyakan, atau kita bisa saling membagi informasi, silakan. Kolom chat juga bisa Bapak dan Ibu ya, tetap dibuka. Ini saya sudah kayak jualan di kaki lima ini. Jangan ragu Bapak dan Ibu ya. Oke, sudah cukup Bapak dan Ibu? Di sini ada di 65 orang masih standby. Oke, mungkin sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, mohon izin. Mungkin kita akhiri aja Bu Monika ya. Boleh? Terima kasih. Ya boleh Bapak. Siapa tahu nggak boleh, masih kurang. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya simpulkan sedikit apa yang kita dapatkan dari sharing hari ini. Luar biasa tentang potensi pengembangan dari Pelabuhan 16 Ilir di Kota Palembang ini ya. Yang pertama mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa mungkin penelitian-penelitian yang ada nanti bisa dibuatkan FGD sehingga kita nanti bisa seluruh stakeholder yang terlibat di sana bisa lebih terinfo mungkin. Nah, nanti apa itu semuanya bisa dilaporkan ke Pusbang, nanti Pusbang SDM Perhubungan Darat bisa mengkoordinir. Nah, karena kalau kami kan di UPT ini BLU ya, kalau Pusbang itu masih PNBP, masih aman. Dana RGD masih banyak. Oke, berikutnya masukan dari Pak Kapus luar biasa. Studi komparatif, saya nggak kepikiran sampai sejauh itu. Kalau bisa ternyata, kalau mau saya juga bisa nih. Kalau di Bali, apa yang bisa di studi komparatif ke luar negeri ya? Kalau Bu Monika dan tim ternyata sudah di tahun 2012 dan 2013 sudah pernah melaksanakan, mungkin perlu ditingkatkan lagi apa itu lebih apa namanya? Lebih gali lagi, lebih advance kalau seperti katanya Pak Kapus tadi, lebih advance lagi tentang komparatif studi di apa namanya di luar negeri.
Karena memang Sungai Musi ini memiliki potensi yang luar biasa ya. Jadi ciri khasnya Indonesia ya. Daerah lain tidak punya, cuma Palembang yang punya, yang bisa mengembangkan ini. Jadi bisa sangat dibanggakan kalau seandainya bisa berkembang luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan sambil sharing sore hari ini. Terima kasih Ibu Amanda meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang sudah ikut hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Pusbang SDM Perhubungan Darat yang sudah menginisiasi kegiatan ini sehingga kami bisa memiliki wadah untuk membagi informasi antar sesama dosen di perguruan tinggi Matra Darat. Terima kasih. Untuk itu kegiatan ini saya cukupkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Adik Artika. Silakan Adik Artika. Baik, terima kasih Pak Putu Diva. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum beranjak ke penghujung acara, sesi berikutnya adalah penyerahan secara simbolis sertifikat dan sesi dokumentasi bersama acara knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat. Baik, pemberian sertifikat yang pertama kepada yang terhormat Ibu Monika Amanda STMSC selaku narasumber knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat. Mohon izin Ibu Monika Amanda. Terima kasih. Baik, sertifikat selanjutnya diberikan kepada Bapak Putu Diva Aristana Sadri selaku moderator kegiatan knowledge sharing dosen siang ini. Mohon izin Pak. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Maka dari itu dimohon kepada para partisipan untuk dapat mengaktifkan fitur kamera. Baik, karena terdapat 69 partisipan, maka kita bagi menjadi 3 sesi ya Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi yang pertama mohon izin. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, dan untuk sesi halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan knowledge sharing dosen perguruan tinggi Matra Darat dengan tema potensi pengembangan Pelabuhan Sungai 16 Ilir Kota Palembang yang telah disampaikan oleh Ibu Monika Amanda selaku dosen dari Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Palembang. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan juga membawa kebarokahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro prestasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Bu Monika. Terima Terima kasih kasih Pak Dipa. Bu Nadia. Pak Diva. Terima kasih Bu Terima Atika. kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa pada kesempatan knowledge sharing berikutnya Bapak Ibu semua. Minggu depan. Ya.